I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum semuanya. Saya Gina Alfarihah dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Saya di sini akan menjelaskan materi yang berjudul konsep nilai pribadi konseli serta kelemahan dan kekuatan konselor secara personal maupun profesional. Sebelumnya, apa sih bimbingan konseling itu? Mungkin bagi sebagian orang, guru BK itu identik dengan guru yang judes, guru yang galak, ataupun guru yang gak pernah masuk kelas. Sebenarnya itu salah. Jadi, bimbingan konseling merupakan upaya proaktif dalam memfasilitasi individu untuk mencapai tingkat perkembangan yang optimal. Singkatnya, BK atau bimbingan konseling adalah fasilitas untuk membantu siswa dalam mengatasi masalah-masalah siswa seperti masalah pribadi, masalah sosial, masalah karir, dan lain sebagainya. Sebelum melakukan konseling, guru BK atau disebut dengan konselor harus melakukan identifikasi nilai pribadi siswa. Apa itu nilai pribadi? Dan bagaimana cara membentuk nilai pribadi yang baik dan positif? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Konsep nilai pribadi. Nilai pribadi sendiri biasanya sering disebut dengan karakter atau sifat pribadi seseorang. Menurut penulis, peserta didik memiliki kesamaan nilai pribadi yang khas. Di antaranya sering menunda pekerjaan, motivasi belajar yang rendah, mudah menyerah, dan ketidakmampuan mengatasi suatu masalah. Oleh sebab itu, hubungan konseling bertujuan untuk memudahkan konseli agar hidup lebih mawas diri dan harmonis. Hubungan konseling adalah interaksi antara konselor atau guru bimbingan konseling dengan klien, dengan syarat bahwa konselor itu memiliki waktu dan kesempatan untuk melaksanakan, kemampuan untuk memahami dan mendengarkan, serta mempunyai pengetahuan tentang teori-teori konseling. Menurut teman-teman, bagaimana sih terbentuknya identitas pribadi? Jadi, teman-teman, identitas pribadi seseorang dapat terbentuk dan dipengaruhi oleh lingkungan ataupun budaya tempat tinggal seseorang tersebut, atau bisa juga melalui organisasi yang diikutinya. Seorang siswa atau konseli yang berteman dengan orang yang aktif dan rajin, maka karakter tersebut akan mempengaruhi identitas konseli. Begitupun sebaliknya, jika seorang siswa berteman dengan seorang pemalas atau suka menunda pekerjaan, maka karakter tersebut juga bisa melekat dalam diri siswa tersebut. Itulah sebabnya kita sebagai konselor harus mengarahkan konseli untuk mencari lingkungan yang tepat agar identitas dirinya tidak terbawa kepada hal-hal yang negatif. Identitas diri biasanya terbentuk ketika seseorang telah berhasil melewati krisis identitas yang dialaminya pada masa remaja. Seorang remaja yang berhasil keluar dari masalahnya dalam menghadapi krisis identitas akan terbentuk suatu identitas yang stabil dan baik di akhir masa remajanya hingga masa tua. Selanjutnya, keyakinan konselor terhadap nilai pribadi siswa. Sasaran konseling yaitu menyediakan fasilitas agar dapat membantu klien mengembangkan kekuatan secara psikologis dan mendapatkan perilaku yang optimal. Proses ini dilakukan dengan menciptakan lingkungan konseling yang baik antara konselor dengan konseli mengikuti prinsip profesional kualitas konselor. Bimbingan konseling harusnya digambarkan dengan tampilan konselor yang mampu memberikan kehangatan, ketentraman, dan harapan baik bagi klien.
Kualitas pribadi konselor merupakan faktor yang sangat penting dalam proses konseling. Di antara kompetensi konselor yang paling penting adalah meyakini konseli memiliki nilai pribadi yang positif. Konselor juga perlu menumbuhkan motivasi pada konseli agar mendominasikan nilai pribadi yang baik. Materi selanjutnya, kekuatan dan kelemahan konselor secara personal. Oke teman-teman, mari kita bahas kekuatan konselor secara personal. Kekuatan konselor secara personal biasanya berisi tentang kepribadian konselor. Oleh sebab itu, konselor harus memiliki pengetahuan, wawasan, keterampilan, sikap, dan nilai yang memadai dalam melaksanakan konseling. Sedangkan kelemahannya, konselor terkadang membawa permasalahan pribadi yang sedang dihadapinya dalam proses konseling. Hal tersebut tentu saja dilarang dalam kode etik bimbingan konseling. Sebagai konselor, hendaknya mampu mengesampingkan masalah pribadinya dan mengutamakan konseli tersebut. Selanjutnya, kekuatan konselor secara profesional. Yang pertama, kekuatan konselor secara profesional. Prinsip dasar dari perilaku etis profesional antara lain keadilan, kehangatan, ekualitas, kesetiaan, kebaikan, dan kejujuran. Sikap tersebut harus ditegakkan dan diamalkan oleh setiap konselor dalam menangani klien agar mencapai perkembangan pribadi klien secara optimal. Selanjutnya, kelemahan konselor secara profesional. Kendala atau kelemahan secara profesional tidak lain hanya berisi waktu atau kesempatan, dan tempat atau ruangan yang tidak memadai. Konselor membimbing konseli atau peserta didik sebanyak 150 orang. Bahkan terkadang di suatu sekolah, guru bimbingan konseling mengatasi lebih dari 150 anak sehingga waktu untuk melaksanakan konseling tidaklah kondusif. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.